Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibnu Syawa Alifian. Saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan uh, hasil dari tugas statistika ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Syawa Alifian dan ini teman saya. Silakan diperkenalkan masing-masing. Oke, Dimulai perkenalkan dari nama saya Muhammad Azwar Zadisya. Oke, nama saya Fauzul Akbar. Baiklah, mari kita langsung mulai saja ke pembahasan dari tugas ini. Oke, tugas data set yang kami gunakan adalah data set yang berasal dari web open source dataset yaitu kaggle.com, dan kami di sini memilih data absensi school daily attendance dari tahun 2018-2019. Total datanya ini memiliki 277.153 data. Nah, library yang kami gunakan di sini adalah Pandas sebagai file reader, PLT, matplotlib, Pitplot itu buat memvisualisasikan datanya. Seaborn atau SNS ini digunakan untuk memvisualisasi datanya ke dalam beberapa diagram seperti histogram, bar chart, heat map, dan juga scatter plot. Nah, dimulai di sini kita bisa, karena datanya itu kita ngambil dari dari directory, maka kita dibutuhkan Google Colab import file untuk bisa mengimport datanya ke dalam Google Colab tersebut. Nah, selanjutnya setelah datanya, file dari Excel-nya itu atau datanya sudah diupload ke Google Colab, maka langkah selanjutnya yaitu adalah pembersihan data dari nilai-nilai kosong. Di sini terdapat kode file path is upload key 0 untuk mengambil nama filenya, dan di sini kita akan membersihkan datanya dari nilai-nilai kosong atau none agar semua datanya itu memiliki value atau isi sendiri. Nah, setelah itu dari hasil tersebut, scroll ke bawah ini ya. Nah, dari hasil tersebut, di scroll lagi ke bawah lagi ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan 30 data awal. Ini tidak langsung semuanya. Jika direpresentasikan semuanya, maka akan error. Coba lagi. Scroll lagi ke bawah. Nah, di situ ke atas lagi. Nah, di sini adalah nilai-nilai dari total data, terus data meannya, ada data mean, ada data variansi, nilai minimalnya, dan juga ada nilai maksimalnya. Di sini juga terdapat nilai kuartil dari 25%, yaitu kuartil pertama, kuartil keduanya 50%, dan kuartil ketiga 75%. Dan representasinya sudah terdapat di sini school DBN, date, enroll, absent, dan present. Ini untuk enroll ini merepresentasikan data siswa yang sudah terdaftar, yang sudah ada gitu. Absen adalah data di mana siswa yang tidak hadir, dan present adalah data di mana siswa yang hadir gitu. Selanjutnya adalah ke visualisasi datanya ke dalam histogram. Di scroll ke bawah.
Nah, untuk di histogramnya itu sendiri, bukan itu, atas lagi. Nah, itu. Untuk dari histogram yang ada di dalam ini telah dijelaskan bahwa histogram yang disajikan menggambarkan distribusi siswa yang enroll, absen, dan present. Nilai setiap batang dalam histogram mewakili rentang nilai kehadiran tertentu, sedangkan ketinggian batang histogram menunjukkan jumlah siswa yang sesuai dengan rentang tersebut. Selanjutnya ke dalam bar chart. Silakan di scroll lagi ke bawah. Nah, itu dia. Nah, dalam bar chart ini, bar chart yang disajikan di dalam Google Colab ini menggambarkan distribusi siswa yang tidak hadir dan hadir di berbagai sekolah. Setiap batang mewakili sekolah tertentu dengan ketinggian setiap batang menunjukkan total siswa yang tidak hadir dan hadir untuk sekolah tersebut. Bar chart dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk mahasiswa siswa yang tidak hadir dan satu lagi untuk siswa yang hadir. Untuk dari siswa yang tidak hadir itu menunjukkan bahwa relatif rendah ya untuk yang tidak hadir karena mungkin ada alasan tersendiri, dan juga siswa yang hadir juga terrepresentasikan banyak. Oke, jadi sekian untuk visualisasi data dan eksplorasi data untuk menentukan nilai-nilai yang dibutuhkan dan diperlukan. Selanjutnya akan didistribusikan saya ke teman saya yaitu Azul untuk menganalisis korelasi data melalui heat map dan scatter plot. Silakan Saudara Azwa. Oke, jadi untuk bagian heat map korelasi antar kategori ini, kita pertama akan membuat kode ini menampilkan korelasi antara 3 kategori, yaitu yang pertama enrolled, absent, dan present. Lalu ke atas dikit dulu, ke codingannya dikit. Nah, untuk codingan yang di line pertama, yaitu adalah plot figur dengan fix size 10:8. Kita jadi di sini akan buat figur baru dengan ukuran 10 kali 8 inci untuk plot yang akan digambar. Untuk line kedua, yaitu correlation matrix sama dengan DF yang berparameter enrolled, absent, dan present. Itu kita akan menghitung matriks korelasi untuk kolom enroll, absent, dan present dalam data frame DF. Lalu untuk yang line ketiga, kita akan menggunakan Seaborn heatmap untuk membuat heatmap dari matriks korelasi. Lalu setelah sudah dari line ketiga, kita akan menampilkan visualisasi dari heatmap. Bawah Jul. Oh, bawah dikit. Untuk yang kedua, yaitu di bagian box plot. Di bagian box plot ini, atas dikit tuh. Nah, jadi di bagian box plot ini kita akan menampilkan distribusi nilai dari 3 kategori juga, yaitu yang seperti tadi, yaitu enroll, absent, dan present. Untuk yang line pertama, kita akan membuat figur baru dengan panjang 12 kali 6 inci. Lalu untuk yang di line kedua, kita akan membuat box plotnya dengan menggunakan Seaborn titik box plot. Di line ketiga, kita akan menetapkan judul dari visualisasi yang kita tampilkan, yaitu box plot data kehadiran siswa. Lalu yang di line keempat, kita juga akan menetapkan labelnya. Jadi di sini kita akan buat labelnya dengan
nama kategori untuk yang di X, lalu untuk yang di Y, eh, kategorinya akan sebagai nilai. Lalu setelah itu akan menampilkan visualisasi dari box plotnya. Turun Jul. Turun lagi. Untuk yang ketiga Oke, yaitu di bagian scatter plot. Di bagian scatter plot ini, hmm, jadi kita akan membuat scatter plot matrix atau pair plot untuk menampilkan hubungan antara tiga kategori seperti tadi, yaitu enroll, absent, dan present. Di sini kita akan mengumpulkan scatter plot yang menampilkan setiap pasang kolom dari dalam data frame. Dalam data frame ini kita mempunyai kombinasi pasangan dari enroll, absent, dan present. Lalu untuk plot yang diagonal ini menampilkan histogram atau distribusi dari masing-masing variabel. Lalu setelah itu akan menampilkan visualisasi dari scatter plot. bisa ditunjukkan scatter plotnya. Nah, itu dia. Baik, Untuk yang selanjutnya, untuk selanjutnya kita ke arah analisis regresi dan bagian terakhir yaitu uji hipotesis yang akan dijelaskan oleh saudara Fauzo. Langsung kepada hasilnya saja, Fauzo. Sorry, yang ini kan ya. Yap, betul sekali. Itu langsung kepada hasilnya saja. Ya, ini adalah hasil analisis regresi data. Regresi yang digunakan ada OLS atau Ordinary Least Square. Yang dianalisis menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel kehadiran siswa absen ya dan siswa yang hadir. Dengan nilai R square sebesar 0,99, model ini mampu menjelaskan 99,9% variabilitas dalam data present, menunjukkan kecocokan model yang hampir sempurna. Nilai adjust R square sebesar 0,997 mendukung kesimpulan ini, mengkoreksi R square untuk jumlah prediktor dalam model. Statistik F 7489 dan nilai P 0,0233 menunjukkan bahwa model ini signifikan secara statistik. Koefisien konstanta 173,4954 dengan nilai P yang sangat kecil 0,002 juga signifikan, menunjukkan bahwa ketika tidak ada siswa yang absen, jumlah siswa yang hadir adalah sekitar 173,5. Koefisien untuk variabel absen adalah minus 1,0872. Yang berarti setiap peningkatan satu nilai dalam jumlah siswa yang tidak hadir dikaitkan dengan penuturan rata-rata yang tidak rata-rata 1,0872 unit dalam jumlah siswa yang hadir. Nilai P koefisien absen 0,023 menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Langsung kepada ininya, uji hipotesis. Oh. Ujinya yang ini. Nah, Yep, betul, uji hipotesisnya. ntar editain lu. Yang gue ngomong potong. Yang Oke, gue ngomong oke. nanya-nanya potong. Oke. Oke, selanjutnya uji hipotesis. Kode yang digunakan adalah Python. Ini menunjukkan uji T berpasangan untuk membandingkan jumlah siswa yang absen dengan jumlah siswa yang hadir.
Uji T berpasangan ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua set data yang berpasangan. Dalam hal ini, data jumlah siswa yang absen dan jumlah siswa yang hadir. Langkah pertama dalam kode ini adalah menghitung nilai statistik T dan P-value. Menggunakan fungsi TestRel dari library Skippy. Nilai statistik T menggambarkan perbedaan antara kedua set data, sementara P-value menunjukkan seberapa mungkin perbedaan tersebut menjadi secara kebetulan. Selanjutnya, tingkat signifikan atau alfa ditetapkan sebesar 0,05. Ini adalah ambang batas yang umum digunakan untuk menentukan apakah hasilnya signifikan secara statistik. Kemudian kode ini memeriksa apakah p-value lebih kecil dari alfa. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0 atau H0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah siswa yang absen dan jumlah siswa yang hadir. Jika p-value lebih besar dari 0,05, kita menerima hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah siswa yang absen dan jumlah siswa yang hadir. Dengan hasil yang diberikan, nilai statistik T adalah minus 29,79857 8989 pokoknya min 29,79 dan pokoknya p-value adalah 7,5. Nah, nilai p-value yang sangat kecil ini jauh di bawah tingkat signifikan 0,05 sehingga kita menolak hipotesis 0. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara jumlah siswa yang absen dan jumlah siswa yang hadir. Dengan kata lain, perbedaan ini sangat mungkin bukan terjadi secara kebetulan. Baiklah, jadi itu adalah hasil progres dari tugas besar kami dari tahap awal, yaitu pengumpulan datanya yang dicari secara online. Setelah itu pembersihan data, setelah itu eksplorasi data dengan memvisualisasi dan mencari nilai-nilai yang sudah ditentukan. Setelah itu menganalisis korelasi antar variabel kuantitatif. Setelah itu analisis regresi untuk membandingkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Setelah itu melakukan uji hipotesis apakah H0 atau dugaan awal itu diterima atau ditolak. Jadi seperti itu hasil dari pekerjaan kami. Terima kasih. Maafkan jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.